semuanya, selamat datang kembali di Podcast People on Discussion Rumah BUMN Banjaran Soreang. Saya Rudi Paujan, hari ini yang akan menemani teman-teman semuanya. Nah, di episode kali ini, di episode 9, dengan tema yang cukup menarik, dari setetes air mata menyebarkan kebaikan setiap saat. Dari setetes mata air menyebarkan kebaikan setiap saat. Titik awal TGM 99 dalam bisnis air minum. Hari ini juga kedatangan tamu spesial, sosok yang sangat luar biasa, inspiratif, yaitu di balik brand air minum TGM 99, yaitu ada Kang Ariel. Halo Kang. Ya, apa kabar Kang? Ya, baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ini dia Kang Ariel, boleh perkenalan dulu Kang, latar belakangnya Kang siapa? Gitu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman, saya Ariel Darmawan. Kebetulan saya Perkenalkan saya Ariel Darmawan. Perkenalkan saya Ariel Darmawan selaku distributor air minum TGM 99 untuk daerah Banjaran. Dan untuk latar belakang, saya itu aslinya orang Sumedang, tapi sekarang alhamdulillah saya alhamdulillah diperkenankan untuk jadi distributor TGM Banjaran. Dan untuk lokasinya itu TGM 99 Banjaran itu di Pasar Banjaran. Oke, lokasinya ada di Pasar Banjaran ya. Lantai berapa Kang? Lantai berapa? Di lantai 2, blok C2 11-12. Oke, siap. Nah, Kang, sebelum ke air TGM ini, sebelum di kantor gitu, Kang, kira-kira sebelumnya bisnis apa Kang? Kebetulan saya itu awalnya bisnis di makanan ringan, singkong keju di Sumedang, bantu bisnis keluarga juga. Siap. Nah, kira-kira sebelum masuk sini juga, Kang Ariel, saya mau tahu dong, kira-kira TGM itu apa sih? Produk TGM itu apa sih? Dan produk TGM ini kan banyak ya Kang ya, ada beberapa macam juga kemasannya. Kira-kira boleh dijelasin nggak? Oh, siap. Bismillah, untuk TGM ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan AMDK, yang berpusat di daerah Sumedang untuk pabriknya. Pabriknya di Sumedang ya? Di Sumedang. Dan untuk TGM juga itu singkatan dari nama perusahaannya. Apa tuh kira-kira? Nama perusahaannya itu Tirta Guna Mandiri. Oke, Tirta Guna Mandiri ya. Dan untuk produknya itu untuk saat ini ada di beberapa varian. Yang pertama itu dari kemasan cup 220 ml. Yang ini ya, Kang? Ya, yang kecil. Terus yang kemasan baby atau kemasan ya botol kecil di ukuran 200 ml. Terus ada yang botol kecil. Bocil. Di ukuran 330, dan ada juga yang boba. Botol badan. Siap. Di ukuran 600 ml. Oke nih Kang, sebelum lanjut lagi, kira-kira yang Kang Ariel ketahui gitu kan, kira-kira ada berapa cabang Kang di Bandung ini kalau TGM? Kan salah satunya Kang Ariel yang megang di Kabupaten Banjaran misalnya. Ya, di Kecamatan Banjaran. Yang tahu saya untuk agen-agen itu, kebetulan saya juga belum tahu sih ya. Tapi karena saya juga ini berfokus untuk di daerah wilayah Banjaran aja. Tapi saya juga sekarang sedang meluaskan sedang membangun branding juga untuk daerah sekitar Banjaran, Pamengpeuk, Ciapus, Aku, Cikupa gitu. Oke, siap ya, mantap Kang Ariel ini. Nah, Kang, boleh nggak sedikit cerita gimana sih awal mulanya TGM ini terbentuk? Khususnya mungkin yang akan ketahui mah di daerah Banjaran gitu. Nah, boleh diceritain Kang, dan waktu memulai itu kira-kira apa tantangan terbesarnya ketika Kang Ariel udah misalkan di Banjaran nih, menjalankan bisnis air minum tuh misalkan di Banjaran tuh seperti apa gitu. Boleh dijelasin juga Kang? Untuk awalnya itu saya
ikut organisasi pemuda di bidang dakwah. Oke. Nah, kebetulan saya itu apa ya? Ya intinya si TGM ini suka bergerak di bidang dakwah juga gitu, ikut terlibat gitu. Dan kebetulan saya juga apa ya? Kenal dengan ownernya atau Oh gimana? ya, saya juga awalnya saya juga sebelumnya udah kenal langsung sama direktur TGM-nya Oke. Kang Malik Idris. Nah, beliau memberikan saya tawaran untuk kerjasama bisnis. Siap. Ya, yang pertama itu di bagian protokolnya di bagian kantor dan pabrik TGM di pusat. Terus yang kedua untuk jadi agen kepala toko di daerah Banjaran ini. Nah, saya juga awalnya dikasih dua pilihan itu, terus dikasih waktu dalam jangka waktu yang mendadak juga. Sempit, 2 minggu sebelum keberangkatan ke sini. Nah, setelah diskusi dengan keluarga, teman dan saudara juga, alhamdulillah saya pilih untuk buka cabang di sini ya gitu. buka cabang, karena mungkin saya juga sambil belajar bisnis mandiri, mungkin gimana cara ngelola toko mulai dari pendistribusian, stok barang, keuangan, promosi, marketing. Dan itu kebetulan saya juga sekarang baru dikelola sendiri dulu gitu. Oke, siap. Berarti tantangannya juga sangat banyak ya, Kang Ariel. Mulai dari promosinya. Kira-kira promosinya kayak gimana tuh, Kang? Mau buat promosinya yang di offline paling saya ikutan event-event seperti kayak bazar atau acara kegiatan di daerah setempat, misal kayak sponsorship untuk kegiatan dakwah, kegiatan Karang Taruna. Berkolaborasi lah gitu kan ya. Kolaborasi, dan misal untuk di promosi di Online online juga Oke. di via WhatsApp, WhatsApp ada. di Instagram dan e-commerce juga. Nama Instagramnya apa? Nah, untuk Instagramnya itu TGM Lastera Banjaran. Nah, untuk Instagram pribadi saya itu @arieldarmawan of. Oke, siap. Teman-teman jangan lupa di-follow, diikutin TGM dan Kang Ariel. Oke. Nah, kira-kira dari yang tidak tadi Kang jelaskan, kenapa memilih bisnis air minum, Kang, daripada bisnis yang lain gitu? Karena mungkin dari segi segmen pasarnya itu kita juga lihat dari kebutuhan pasar dan masyarakat. Kan kalau air itu kebutuhan pokok dan penting juga. Jadi itu memungkinkan untuk bisnis ini lebih luas lagi ke depannya, karena kan prospeknya juga sangat besar untuk omset setiap harinya juga gitu. Oke, jadi selama manusia ini masih ada ya perlu minum lagi. Ya, makanya bergerak di bidang minum. Nah, kira-kira apa nih Kang keunggulan produk air minum TGM ini daripada apa namanya itu, daripada yang lain lah gitu? Ya. Boleh dijelasin nggak Kang? Sama mungkin bagaimana cara menjaga kualitasnya gitu supaya si air minum TGM ini tuh tetap higienis, segar dan konsisten. Untuk itunya, yang pertama TGM ini diproses lewat distilisasi dan lewat proses reverse osmosis yang membuat si kualitas airnya itu bebas dari timbal, zat mineral berbahaya, kontaminasi bakteri, sehingga terjaga dari kualitas air, dari keseimbangan pH airnya juga, jadi lebih ideal untuk kesehatan tubuh. Jadi sangat segar ya Kang? Sangat segar walaupun di suhu ruang itu. Siap. Di sini kan ada beberapa macam kemasan nih Kang Ariel suka yang mana Kak? Biasanya untuk di kegiatan luar atau di outdoor saya suka bawa yang ini yang 330 karena lebih ergonomis, lebih mudah dibawa. Dan biasanya kalau untuk kegiatan kayak acara kayak hajatan atau acara, ini juga lebih ringan ya, lebih enak dibawanya. Dan misal buat kegiatan atau buat di rumah aja, saya juga kebetulan di TGM juga ada kemasan galon. Galonnya ada? Di ukuran 19 liter. Siap. Jadi nanti teman-teman juga yang mau ikut atau membeli bisa hubungi nanti di akhir.
di link di bawah. Kalau saya mah suka yang bocil, A. Lucu Kenapa? soalnya. Boleh diminum, A? Iya, boleh siap. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, A. Ada tagline-nya nih, A. Oh, iya. TGM 99. Sobat Ngarium PGM Nimbrung. Iya. Jadi selaras dengan mungkin banyak kegiatan juga kan, sering banyak kumpul-kumpul Jadi intinya TGM tuh saling nimbrung lah gitu. saling nimbrung di kegiatan kayak acara-acara kumpul-kumpul, kayak kegiatan masyarakat mungkin kayak rapat atau kegiatan Karang Taruna kan pemuda-pemuda itu Iya. lebih aktif di kayak musyawarah gitu kan. Jadi TGM selalu ada di Selalu situ. ada di setiap saat. Siap. Nah, Kang, banyak air minum di luar sana gitu daripada TGM juga. Kira-kira apa yang membuat beda, Kang, dari produk yang lain gitu TGM ini tuh? Air minum TGM ini tuh. Gimana tuh, Kang? Untuk dari segi Selain tadi prosesnya gitu. mungkin dari segi pemasarannya itu saya lebih fokus ke segmen pasar yang kayak banyak membutuhkan air. Jadi misal segmen pemasarannya itu saya biasanya B2B kayak Nah, gimana tuh, Kang? Boleh jelasin? jadi kalau B2B itu saya misal ikut dalam kayak perkumpulan atau komunitas. Nah, saya biasanya nawarin langsung ke beliau gitu, ke komunitas-komunitas itu. Jadi untuk pemasarannya itu lebih luas kalau B2B itu. Dan saya juga biasanya juga kayak suka ke grosir-grosir, ke toko, ke kafe, bahkan ke sekolah-sekolah juga, alhamdulillah. Dan ke kayak catering juga kan butuh air minum untuk kayak snack book kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya segmen pasarnya itu luas, sangat luas. Gitu. Dan selain dari pemasaran offline juga, ya yang tadi saya jelasin, saya juga fokus di pemasaran online-nya di via WhatsApp, Instagram, terus di e-commerce juga sekarang alhamdulillah di GoFood juga udah ada di UMKM. Dan kita juga melakukan kerjasama sama Pemuda Express, yaitu mitra pengantaran barang. Jadi misal kalau ada teman-teman yang butuh untuk kebutuhan air untuk acara atau kebutuhan pribadi, bisa langsung hubungi di Pemuda Express. Iya. Berarti itu salah satu strategi Kang Ariel agar bagaimana caranya bisa memperkenalkan TGM 99 ini kepada masyarakat ya, Kang. Nah, gitu. Apalagi kan bersaing dengan brand besar juga nih, Kang. Ada mungkin Kang trik khususnya apa gitu? Selalu berdoa atau bagaimana? Kalau itu sih ikhtiar selalu sih ya. Paling untuk kayak trik khusus dalam bersaing itu saya lebih berfokus pada pelayanan kepada pelanggan. Mungkin dari segi pelayanan kayak pendistribusian barang, mungkin dari segi harga juga kita juga kebetulan terjangkau ya, sangat terjangkau. Kebetulan saya juga selain jadi agen distributor juga membuka peluang usaha untuk teman-teman. Misal kalau ada yang mau jadi reseller TGM di daerah rumahnya, bisa nanti dikasih harga khusus gitu. Siap. Nah, berbicara terkait visinya, soalnya kan berbicara juga tentang masa depan TGM ini. Kira-kira apa sih visi daripada TGM 99 ini ya? Ya, siap. Kebetulan visinya itu sejalan sama tagline kita juga yang lain. Nah, apa tuh? Tagline-nya itu bisnisku ibadahku. Bisnisku ibadahku. Selagi niatan awal kita bisnis ini untuk kebaikan, misal kayak untuk menjalankan kegiatan dakwah, dan kebetulan TGM juga kebanyakan orang tahunnya tuh TGM itu sering nimbrung di kegiatan acara dakwah. Sampai ada beberapa orang yang ini tuh produk jamiah atau apa enggak. Kebetulan untuk ini enggak secara langsung produk jamiah sih karena kebetulan mungkin sering ada di acara kegiatan jamiah, sering nimbrung di kegiatan dakwah atau di kegiatan masyarakat gitu. Oke, siap. Nah, lalu kira-kira apa impian Kang Ariel ini untuk brand
TGM 99 ke depannya gitu. Semoga dengan berjalannya bisnis ini bisa membantu dalam ya yang tadi ya menjalankan dakwah kita. Kan dakwah juga nggak selalu harus terlalu ke dalam dakwah kayak kajian gitu. Tapi dalam bisnis juga selagi kita menerapkan bisnis ini dalam kebaikan itu, insya Allah kedepannya juga Jadi berkah ya berkah dan bermanfaat buat seluruh masyarakat intinya dan gitu. itu juga apa ya masyarakat sebentar dan saya juga berharap produk TGM ini bisa dinikmati oleh halayak umum dengan produk minum dengan harga terjangkau tapi memiliki kualitas yang Sangat luar biasa. ya terbaik gitu. Baik. Siap. Jadi jangan lupa beli produk lokal ya Kang. Wah, iya lokal, gitu. lokal Jawara intinya. Siap. Nah, aku juga jadi penasaran nih Kang. Kira-kira siapa sih sosok di balik TGM 99 ini? Dan kalau boleh tahu, karena memang TGM ini sangat terjangkau, kualitasnya bagus, berarti orangnya juga sangat luar biasa gitu. Iya. Nah, boleh diceritain nggak Kang siapa gitu? Siap. Terus bagaimana latar belakangnya gitu? Kebetulan yang sosok di balik ini untuk saat ini itu di balik tadi berdirinya TGM 99 itu dari Kang Malik Idris. Kang Malik Idris ya Kang. Ya beliau itu selaku direktur dari TGM 99 dan kebetulan beliau itu orangnya itu sangat ambisius dalam visioner gitu dalam masa depan. Jadi semangat dalam melakukan bisnis dan selama saya melakukan ya menjalankan bisnis di Banjaran ini, beliau juga selalu mensupport mulai dari ya mungkin dari sisi material dalam misal kayak motivasi untuk menjalankan bisnis ini, saran, pendapat, dan alhamdulillah itu pendapat yang saran yang itu saran dan kritik itu membangun dan jadi membuat saya lebih jadi semangat dalam menjalankan bisnis lebih baik lagi gitu gitu dan alhamdulillah beliau itu terbuka dalam misal saya mendapatkan mencurahkan misal kayak pendapat atau apa-apa alhamdulillah beliau itu terbuka dan selagi ini untuk kebaikan beliau pasti akan gas aja gitu lah. Oke, siap. Nah, kira-kira aku juga sangat terinspirasi daripada cerita Kang Ari hari ini. Nah, di luar sana banyak yang belum mulai nih Kang. Orang-orang yang di sana yang nonton mungkin belum mulai bisnis. Kira-kira ada nggak pesan atau kesan? Siap. Mungkin dari saya itu mungkin selagi kita diberi peluang itu berupa bisnis atau relasi itu kita lakukan dengan niatan awal untuk kebaikan. Insya Allah nanti Allah juga akan memberikan kita juga jalan yang terbaik untuk kedepannya. Dan selagi yang pertama itu kita harus bangun mental usaha kita. Jadi misal saat bisnis kita lagi down atau lagi penurunan, kita jangan seolah-olah kita sendiri, tapi kita juga harus misal kayak cerita misal kayak saya juga misal kalau ada kan kalau dari bisnis itu biasa ada apa naik turunnya karena naik turun dan kayak bukan capek kerjanya tapi kayak apa bukan prosesnya ya prosesnya itu yang bikin kita jadi down di masa saat itu kita tuh jangan tinggal diam misal tinggal diam itu gimana sih? Jadi misal kita lagi down itu, kita jangan seolah-olah kita sendiri. Jadi misal kita cerita sama keluarga, sama teman bisnis juga, teman bisnis. Ya, jadi kita juga dapat solusi terbaik, dapat insight yang baik gitu. Nah, jadi jangan seolah-olah kita merasa sendiri dalam menjalankan bisnis. Selagi kita punya relasi yang kuat, dukungan yang kuat juga. Insya Allah bisnis kedepannya juga bisa berjalan gitu. Ya. Jadi intinya mulai aja dulu karena
Allah pasti akan melihat hambanya itu yang itu selagi hambanya berusaha, Allah pasti akan Memberikan jalannya lah ya, memberikan gitu. jalan yang terbaik. Karena di setiap kesusahan itu Pasti ada kemudahan. Siap. Nah, tadi aku sempat kepikiran jika teman-teman di luar sana juga yang memang, nah, tapi gimana dong? Nggak ada misalkan modalnya dan sebagainya. Tenang aja, Kang Ariel punya solusinya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi resellernya, mau mulai aja dulu bisnisnya, boleh hubungin Kang Ariel untuk bekerja sama menjadi mitra atau menjadi reseller TGM 99. bisa konsultasi gitu dulu sih. Siap, konsultasi dulu bisa lah gitu. Untuk bingung bagaimana cara pemasarannya dan lain sebagainya, boleh pelatihan di rumah BUMN Banjaran Soreang. Nah, dan Oke. alhamdulillah selama di sini juga ya selain dari relasi itu juga Siap. saya juga dapat pelatihan dari mungkin dari segi bisnis, marketing, dan mungkin dari segi penjualan produk, bagaimana cara pemasarannya itu. Alhamdulillah terbantu sih ya kalau Manfaat di sini. dari rumah BUMN ya. Hmm. Oke, siap, sangat luar biasa Kang Ariel ini. Kita hari ini ngobrol bareng Kang Ariel sangat banyak gitu kan, dari cerita awal TGM 99 berdiri sampai strategis dan visi besar ke depannya. Kita jadi belajar kalau bisnis itu bisa dimulai dari hal sederhana dan bahkan dari setetes air pun bisa menyebarkan kebaikan setiap saat. Semoga cerita ini bisa menginspirasi para pelaku UMKM di luar sana untuk terus berani mencoba, berinovasi, dan menjaga kualitas. Terima kasih buat Kang Ariel Siap, udah sama-sama. datang, udah mampir, udah mengisi di podcast, dan juga buat teman-teman pendengar yang sudah setia mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa tetap segar, tetap semangat, dan jangan lupa minum TGM 99. Sabar ngariung TGM nih bro. Yuk.